Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Beko Story. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan peristiwa yang menimpa tim jejak petualang di perairan Papua pada tahun 2006, di mana longboat yang mereka tumpangi digulung oleh ganasnya ombak, membuat satu orang kru kamera hilang dan tak ditemukan hingga saat ini. Diawali dari perjalanan kru jejak petualang ke Papua pada tahun 2006. Jejak petualang pada saat itu masih menjadi acara favorit banyak masyarakat Indonesia. Di kala itu Medina dan kru sempat berkeliling selama sebulan di tanah Papua, mulai dari Raja Ampat hingga Merauke. Namun meski sudah menjelajah banyak tempat, masih ada tempat yang harus mereka kunjungi sebelum nantinya akan kembali pulang. Dua tujuan terakhir mereka adalah ke Asmat dan Timika. Sekedar informasi, tim pada saat itu terdiri dari Dodi Johanjaya selaku produser, Wendy asisten produser, Budi Kurniawan kamera utama, Bagus Dwi selaku kameramen 2, dan Medina Kamil selaku presenter dalam acara. Asmat adalah salah satu tempat yang transportasinya paling sulit. Kebanyakan masyarakat hanya mengandalkan transportasi air, sementara untuk udara memang ada. Namun di kala itu sangat terbatas kapasitasnya. Mau tak mau jika kru jejak petualang ke sana, mereka juga harus menggunakan cara yang sama. Untuk itulah dalam perjalanan dari Merauke ke Asmat, mereka menggunakan longboat sebagai transportasi. Setidaknya butuh waktu selama 10 jam perjalanan. Singkat cerita dimulailah perjalanan. Semuanya rupanya berjalan lancar tanpa kendala. Bahkan proses syuting juga lancar. Yang tentu mereka segera menuju ke tujuan selanjutnya, yaitu ke Timika. Kala itu tim syuting ingin mereka menggunakan pesawat. Namun seperti yang dijelaskan, penerbangan sangatlah terbatas. Dalam seminggu hanya ada satu penerbangan dengan pesawat kecil, yang juga kursinya terbatas. Tim jejak petualang bahkan tak sempat mendapatkan tiket, karena juga berebut dengan penumpang lokal. Setelah menimang-nimang rencana perjalanan, akhirnya diputuskan mereka akan kembali menggunakan longboat ke Timika. Kru semakin yakin setelah berbicara dengan bos travel. Pemilik usaha mengatakan longboat tersebut sangat aman. Tak terhitung masyarakat sudah bolak-balik ke berbagai daerah menggunakan longboat tersebut. Memang itulah transportasi utama di daerah tersebut. Singkat cerita berangkatlah tim jejak petualang ke Timika. Selain dari mereka berlima yang sudah disebut di awal video, ada tambahan 3 orang lainnya. Mereka adalah operator longboat, 1 memegang kemudi, dan 2 sebagai helper sekaligus membantu navigasi. Berangkat pukul 8 pagi di tanggal 6 Juni 2006. Perjalanan sempat tertunda karena gerimis. Untuk itu Dodi mengarahkan tim agar mengecek kembali perlengkapan. Membawa alat yang sensitif dan mahal seperti kamera, mereka harus membungkusnya dengan rapat. Tak lama setelahnya gerimis sudah reda. Perjalanan akhirnya dilanjutkan. Jika lancar mereka akan sampai di Timika dalam 10-12 jam ke depan. Awal keluar dari muara, memang ombaknya relatif kecil. Namun ketika mereka sampai di pertemuan antara muara dan lautan lepas, disitulah mereka berhadapan dengan ganasnya ombak. Tim masih tenang karena operator longboat mengatakan ombak itu masih terlihat normal. Perjalanan dilanjutkan hingga ke lautan lepas, di mana semakin jauh dari Agas ibu kota Asmat, rupanya ombak di laut juga semakin besar. Pengemudi yang memang sudah berpengalaman mengarahkan longboat untuk menabrak ombak, menghindari hantaman dari samping yang membuat kapal bisa terguling. Yang membuat semua penumpang was-was. Tinggi gelombang bahkan sampai melewati kepala mereka. Medina menyebut ombak tertinggi bisa sampai 2 meter. Untuk itu mereka mengantisipasi dengan mulai memakai baju pelampung. Hal yang tak diduga pun terjadi. Tepat ketika longboat kembali untuk membelah ombak, tiba-tiba mesinnya mati, membuat longboat itu kembali turun dan terayun. Disinilah mereka mulai panik, karena tentunya ombak tak akan berhenti. Dalam kondisi longboat yang terombang-ambing sembari pengemudi mencoba menghidupkan mesin, gelombang yang datang berikutnya sangatlah besar, 2 meter di atas kepala mereka. Medina sempat diam kebingungan, sebelum akhirnya ia kaget karena tangannya ditarik. Rupanya seluruh penumpang mengajak mereka untuk lompat ke air. Tepat setelah itulah, ombak langsung menggulung kapal hingga terguling. Medina, Dodi, Budi, dan Wendy. Keempatnya segera memegang dry box.
sebuah kotak yang sebenarnya berisi peralatan syuting. Syukurnya kotak itu bisa mengapung. Hingga keempatnya berpegangan pada dry box. Sementara itu 3 orang lokal juga bagus Dwi. Mereka berpegangan pada longboat yang terbalik. Kedua kelompok yang terpisah itu mencoba saling mendekat. Namun ganasnya ombak membuat usaha mereka sia-sia. Pada akhirnya posisi mereka justru saling menjauh. Mereka hanya mengikuti kemana arus laut. Yang terpenting adalah tetap bertahan hidup. Dalam kondisi itu sebenarnya Bagus Dwi lebih beruntung. Longboat cukup panjang dan mudah terlihat untuk diselamatkan. Bagus juga bersama dengan orang lokal yang pasti lebih paham kondisi lautan di Papua. Sementara itu rombongan Dodi dan Medina, mereka berusaha menepi ke daratan karena masih terlihat meski hanya sebuah siluet. Sampai sore hari mereka terus mencoba menepi hingga akhirnya bentuk-bentuk pohon mulai terlihat. Namun meski pohon sudah mulai terlihat, mereka tak pernah sampai ke tepi. Angin dari darat ke laut menerpa mereka, ditambah dengan ombak yang terus menyeret, membuat mereka memutuskan untuk bertahan saja, menunggu hingga pagi di mana angin akan bertiup dari laut ke daratan. Disinilah cobaan terberatnya, karena sepanjang malam sebagian besar tubuh mereka terendam. Salah seorang dari mereka bernama Budi, nampaknya sudah gemetar kedinginan, namun masih mencoba terus berpegang pada dry box. Dikala itu ombak juga terus menerpa mereka. Untuk saling menguatkan, keempatnya memutuskan untuk saling berpegangan agar mereka tak terlepas. Sesuai dengan perkiraan mereka, di subuh hari angin bertiup ke arah darat. Hal itu membuat usaha mereka lebih mudah. Keempatnya akhirnya bisa sampai di sebuah pulau kecil. Dengan kondisi tubuh yang sudah lemas, mereka akhirnya tertidur di pulau tersebut. Sementara untuk nasib Bagus Dwi juga 3 orang lokal, mereka masih belum mengetahui. Di waktu berikutnya, Dodi dengan pengalamannya sebagai anak mapala akhirnya membuat bevak sederhana. Beruntungnya Budi yang merupakan perokok masih menyimpan korek di sakunya. Korek itu dikeringkan dan akhirnya berguna untuk memantik api unggun. Harapannya api unggun itu akan berfungsi sebagai tanda bagi tim SAR. Api unggun juga pada akhirnya sangat berguna ketika mereka menemukan beberapa kepiting kecil yang akhirnya dibakar untuk dimakan. Tiba-tiba terlihat perahu nelayan lewat. Sontak mereka semua berteriak meminta pertolongan dengan juga melambai-lambaikan jaket. Nelayan yang lewat sempat melihat mereka, namun kemudian pergi menjauh dan hilang dari pandangan. Meski tak mendapat pertolongan, keempatnya sangat yakin mereka akan selamat. Mereka yakin nelayan tersebut akan menyampaikan tentang keberadaan orang di pulau. Masuk di hari kedua, hujan turun dengan deras. Mereka akhirnya membuka dry box dan menggunakannya untuk menampung air hujan untuk minum. Mengingat di hari sebelumnya, mereka kesulitan mencari air dan akhirnya minum dari genangan-genangan air yang ada di cekungan pohon bakau. Hingga masuk di hari keempat, ujian dan harapan muncul secara bersamaan karena mereka tinggal di pulau pasang surut. Ujian datang dengan air pasang yang sangat tinggi dan menghancurkan bevak mereka. Sementara itu ada harapan besar yang juga muncul. Sebuah pesawat datang dan melakukan manuver sangat dekat dengan pulau. Keempatnya yakin pesawat tersebut sedang melakukan pencarian dengan tanda SOS yang sudah mereka buat. Mereka yakin orang di pesawat bisa melihatnya. Sekitar pukul 4 sore, mereka dikala itu sudah di atas pohon. Air pasang yang terjadi sangat tinggi hingga hampir menenggelamkan pulau tersebut. Ketika sedang di antara rimbunan pohon itulah terdengar sebuah deru ombak yang tertabrak oleh sesuatu. Dengan cepat mereka menyadari jika itu adalah speedboat. Keempatnya langsung kocar-kacir untuk keluar dari pohon agar terlihat. Di saat speedboat sudah hampir menjauh, beruntung mereka masih sempat menyadari ada teriakan dari Medina dan kawan-kawan. Speedboat kembali putar balik dan menepi ke dekat mereka. Akhirnya setelah berhari-hari terdampar di pulau kecil, keempatnya dievakuasi oleh tim pencarian gabungan. Di dalam speedboat ada tim SAR, ada polisi dan juga TNI. Tak henti-hentinya mereka mengucap kata syukur. Setelah keempatnya naik ke speedboat, barulah mereka saling bercerita dengan petugas. Yang mengejutkan, ternyata tim pencari sudah bolak-balik ke 3 pulau selama beberapa hari, namun tak melihat keberadaan mereka. Sungguh sangat aneh, padahal setiap hari Medina dan kawan-kawan
selalu siaga dan menunggu pertolongan. Di tengah kebahagiaan, suasana tiba-tiba mendadak menjadi tegang ketika keempat kru jejak petualang menanyakan keberadaan Bagus Dwi. Awalnya mengira Bagus sudah selamat terlebih dahulu, namun polisi justru berkata, merekalah yang pertama ditemukan. Dengan cemas mereka minta agar petugas juga orang lokal mengusahakan Bagus bisa ditemukan. Medina dan kawan-kawan kemudian dibawa ke Timika untuk dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya dipulangkan ke Jakarta. Sementara itu tim gabungan terus melakukan pencarian. Nyatanya, hingga 2 bulan pencarian Bagus serta 3 orang lokal di Laut Arafuru, keempatnya tidak ditemukan. Bahkan yang lebih aneh, tak ada satupun barang yang ditemukan. Padahal di dalam longboat tersebut ada banyak sekali barang serta ransel yang dikala itu hanyut ke lautan. Hingga saat ini sama sekali tak ada petunjuk keberadaan Bagus. Banyak misteri yang menyelimuti hilangnya Bagus. Dikatakan mereka sempat minta bantuan kepada dukun lokal. Masyarakat lokal mengatakan 4 orang yang hilang ada di salah satu pulau, namun mereka sudah tidak bisa ditarik lagi ke alam nyata. Banyak juga spekulasi lain yang beredar, seperti tenggelam ke dalam lumpur, karena memang karakteristik pulau di tempat tersebut rata-rata memiliki lumpur yang sangat dalam. Yang pasti hingga akhir pencarian, Bagus Dwi tetap tidak ditemukan. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.